Padahal dia ingin menjual mahal tanahnya ini, kawan-kawan. Bayangkan. Terus salahnya di mana? Said Didu sebagai rakyat punya tanah di situ yang terancam dirampas tanahnya dengan dalih kebijakan PSM. Terus salahnya di mana? Said Didu sebagai rakyat berhak membela haknya. Salahnya di mana? Gue nih tanahnya Said Gadu. Jadi pertanyaan aku, ngapain kau di situ, Cok? Mau jadi buzzer? Aku nggak nyangka kawan-kawan udah betungki semua ya. Udah berapa kejahatan nasional udah kalian bongkar? Coba aku mau tanya, apa kepentingan kalian di situ? Siapa yang memobilisasi kalian? Siapa orang yang menyuruh kalian ke situ? Kalau itu pertanyaan dari publik, sah-sah aja, Coki. Jadi menurut aku, ya ini nggak ada permusuhan di antara kita. Tapi aku heran melihat kalian ini sepertinya gimana ya? Ya biar publik aja lah yang menilai lah. Aku malas banyak kali speak up kan, takut nanti ada kebencian antar sesama. Tetapi kalau kau nggak punya kepentingan, ngapain kau di situ dan menunjukkan semua denah-denah gambar kepada publik gitu kan, dan menyebut Said Didu. Bilang aja Said Didu dah. Jadi yang kutanya sama kau, udah berapa kejahatan nasional yang udah kau bongkar, Coki? Jadi kalau sanksi moral akan kau terima, ya itu terserah kau gitu. Aku cuma nasihat kau gitu kan, karena kau tuh anggap sebagai sahabat. Tapi dengan Viti ini aku nengok kayaknya kau udah mulai betungki, dan beserta teman-teman kau yang ada di situ. Ya, aku nggak mengarahkan netizen, tetapi kau bakal kena sanksi moral dari netizen kayaknya sih. Ya, itu kesiapan kita selaku orang-orang yang bermain media sosial. Tetap semangat ya, Coki. Ya, semoga kau bisa bertemu dengan Said Didu dan bisa memperjelas apa yang kau ketahui tentang permasalahan yang ada di PIK 2. Aku nggak mau ikut campur, dan teman-teman kalian lihat sendiri, aku tidak pernah membahas PIK 2 itu. Jadi kalau Coki udah mampu berstatement seperti ini, artinya dia dan teman-teman dia yang udah betungki ini siap bertemu dengan Said Didu dan memperjelaskan. Dan aku mendorong Said Didu agar bisa bertemu dengan Coki dan CS-nya. Siap ya, Coki? Yap, seperti itulah. Kalau seseorang sudah ditimpuk oleh amplop yang tebal. Seperti contohnya pencetus belimbing sayur, yaitu Bang Coki. Kita tidak bisa menyangka bahwa orang ini bisa berbalik arah seperti ini, mendukung kaum oligarki, seolah-olah mendukung kaum yang menindas rakyat kecil. Dan tentu ini adalah suatu hal yang tidak disukai oleh mayoritas anak abah yang masih loyal terhadap apa yang menjadi cita-cita Pak Anies untuk memanusiakan manusia. Dan apa yang dilakukan oleh Coki dan juga Batman ini tentu sudah keluar dari perjuangan Pak Anies, yaitu bagaimana agar bisa memanusiakan manusia dan bagaimana agar memperjuangkan keadilan hak rakyat Indonesia, hak rakyat kecil seperti yang terjadi di PIK 2, di kawasan PIK 2. Nah, akibat kelakuan Coki dan juga Batman ini, bahkan sampai menghina Pak Said Didu, mengganti nama Pak Said Didu menjadi Said Gadu. Dan hal itu semakin membuat anak-anak abah geram, dan Coki maupun Batman dipermalukan habis-habisan oleh anak-anak abah. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut seperti apa komentar-komentarnya, dan silahkan sahabat-sahabat simak baik-baik, tanggapi apa yang menjadi perilaku Coki dan juga Batman ini. Silahkan berikan komentarnya, bebas. Kalian mau membela Coki atau Batman ataupun tidak, silahkan tulis di komentar bagaimana pendapat kalian. Untuk itu langsung saja ke videonya. Assalamualaikum. Salam perubahan. Salam perubahan. Dari relawan Abah Anies Rekanan. Gas bang, gas. Ini aduh, gua lihat di TikTok sama snack video. Si belimbing sayur udah mulai ngoceh dia. Udah kelihatan itu kedoknya itu, bungonnya itu belimbing sayur.
ikut konten-konten pendukung Abah Anies pilkada. Ya, aduh, jadi tenar aja jadinya kan. Nah, sekarang dia bikin konten lagi, nyindir-nyindir itu ke Awas Said Didu. Orang sama-sama seperjuangan itu sama kita-kita ini. Udah mulai ngaco itu kontennya tuh. Sil belimbing sayur, nyungsep loh belimbing sayur. Tahu loh, bilang loh. Kadal gurun loh. Nah, kau jangan menghina-hina lah Abah Said Didu tuh. Dengan menunjukkan ini tanahnya. Apa urusannya dengan kau? Hah? Gak ada kerjaan yang lain kau bikin konten? Kau bela-bela cukong. Berapa banyak itu rakyat di sana itu yang terzolimi tuh? Pakai otak kau dikit belimbing sayur. Belimbing sayur langsung dipakai. Aku jadi relawan Abah Anies itu ngeluarin darah, tau nggak? Bukan ngeluarin uang aja. Kau hina-hina Abah Said Didu dengan konten-konten kau, ini tanah dia. Apa urusannya dengan kau? Dasar kunyuk kau belimbing sayur. Tahu belang kau sekarang deh aku. Dulu gua puji-puji kau setiap konten. Sekarang berboro gua muji lo. Benci gua sama lo. Semangat terus buat Pak Said Didu ya. Pertahankan sikap Bapak. Bapak punya hak untuk tanah Bapak. Jadi kalau ada orang yang ngomong A, B, C, D, biarin aja. Emang dia punya tanah di situ. Ngurusin orang mulu. Ya kan? Jangan Pak ya. Jangan didengerin nih mah. Kalau menurut saya mah, lanjutkan Pak, perjuangkan hak Bapak. Bapak yang punya tanah, Bapak yang punya sertifikat, ya suka-suka Bapak ya Pak ya. Saya juga kalau punya tanah, lagu-lagunya saya, ya kan, NJOP-nya. Seandainya nih NJOP-nya 10 juta, saya jual 1 miliar semeter. Ya kan, hak gua, tanah-tanah gua. Ya kan Pak. Assalamualaikum. Ah, itu tanah Said Didu. Aku baru bangun tidur, aku tengok kalian ini lama-lama macam belacan tungki. Kau lagi Batman bikin malu ya, kau tinju juga kau ini. Apain kerja kalian di situ? Itu udah kau tunjuk tanah Said Didu. Tanah kalian mana di situ? Nggak masukkah logika kalian? Kalau Said Didu mempertahankan harta tanahnya itu biar mendapatkan harga yang setimpal, manfaatnya untuk apa? Tanah yang di sekeliling juga sama, tidak merusak pasaran harga tanah. Jadi aku tanya sama kau nih, kalau kau jual tanah, mau cari untung apa mau cari rugi, Tungki? Aku pikir bodoh. Aku pikir pandai kalian selama ini. Rupanya pau enak untuk mencari. Ini kalau dekat aku tepuk kalian nih, bikin malu ya. Apa yang kalian ketahui? Kenapa saya begitu berani? Dia banyak mengetahui hal di situ. Apakah kalian siap berdebat? Bikin malu. Secara langsung dengan Said Didu dan kawan-kawannya. Bukti apa yang kalian punya? Said Didu punya tanah di situ. Kalian punya apa, bangke? Mikir yang panjang, Batman. Jangan cari muka, cari viral kalian, numpang tenar, mengangkat isu yang tidak kalian ketahui. Aku sayang sama kalian. Bang Bali sayang sama kalian. Bukan kayak gitu cara cari makan. Aku hidup lebih susah daripada kalian. Penawaran cukup banyak yang macam-macam tuh. Tetapi aku tolak itu semua. Kalian tanya sama Ketumiat itu, bagaimana aku melewati perjalanan politik ini semua. Betungki dalam kubur kalian rupanya. Yap, itulah berbagai semburan dari anak Abah untuk Coki dan juga Batman. Ya, saya kira sudah terlalu jauh membelok. Dan anehnya, Batman dan Coki ini mempermasalahkan mengenai persoalan tempat atau tanah Pak Said Didu yang ada di wilayah tersebut, dan bernarasi bahwa Pak Said Didu memperjuangkan tanahnya, bukan memperjuangkan rakyat. Nah, ini yang membuat kita berpikir bahwa sebenarnya semakin memperkuat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Said Didu, ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan
memperjelas bahwa langkah yang diambil oleh Pak Said Didu adalah langkah yang tepat. Semakin Pak Said Didu mempunyai tanah di situ, semakin bagus, karena artinya dia mempertahankan hak-haknya, sekalian mempertahankan hak-haknya rakyat Indonesia yang ada di wilayah tersebut. Dan wajar jika Pak Said Didu sangat lantang bersuara dan bahkan hampir setiap hari menyuarakan mengenai persoalan PIK 2 ini. Karena dia punya hak dan dia wajib untuk bersuara karena haknya ada di sana, dia punya tanah di sana. Nah, pertanyaan kemudian adalah, kalian, Coki dan Batman ini mempunyai kepentingan apa sehingga seolah-olah punya tanah, kemudian bersuara di wilayah tersebut, seolah-olah memprovokasi rakyat Indonesia bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Said Didu ini adalah sesuatu hal yang salah. Justru kita berpikir bahwa kalian ini sangat-sangat mencurigakan. Ada apa? Ada kepentingan apa? Kenapa tiba-tiba kok berbicara persoalan PIK 2? Padahal kalian tidak punya kewenangan di sana, kalian tidak punya tanah di sana, dan ini bahkan memperjelas bahwa kalian adalah orang bayaran yang memang betul-betul sengaja untuk disetting bersuara melawan apa yang menjadi perjuangan Pak Said Didu, bukan melawan bukan membantu untuk menyuarakan apa yang menjadi hak-haknya rakyat dan mempertahankan hak-haknya rakyat. Ini kan sudah jelas ya. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Itulah berbagai komentar-komentar dari anak Abah. Saya kira cukup telak dan cukup mempermalukan, orang-orang yang saya kira betul-betul sudah keluar dari garis perjuangan rakyat kecil. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.